Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Amin Batubara, Karelas Karyawan 1C 22021 Leprindo. Di sini saya akan membahas biokimia, lipid dan metabolisme lipid di mata. Lipid dan metabolisme lipid di mata. Mata vertebrata adalah organ sensorik kompleks yang terdiri dari banyak jaringan yang berbeda. Masing-masing memiliki komposisi biokimia, struktur, dan fungsi fisiologis yang unik. Kunci diantaranya adalah retina, lensa, dan kornea. Bekerja bersama untuk membawa foton cahaya ke mata, memfokuskannya dengan benar pada retina, dan mengubah energinya menjadi sinyal elektrokimia yang disampaikan ke otak, di mana pada akhirnya mereka berada diolah menjadi gambar visual yang koheren. Cacat pada salah satu atau semua jaringan ini, baik bawaan atau didapat baik melalui proses penyakit atau cedera traumatis, dapat mengganggu penglihatan dan pada akhirnya dapat menyebabkan kebutaan total dan irreversible. Studi tentang lipid dan metabolisme. Lipid dalam kaitannya dengan jaringan okuler belum pernah diulas sebelumnya dalam teks tunggal atau kumpulan monografi atau artikel ulasan yang terorganisir. Diskusi semacam itu biasanya diturunkan ke subbagian yang relatif kecil dari artikel atau teks ulasan yang lebih luas membahas biokimia mata atau salah satu jaringan penyusunan. Namun, lipid dan senyawa yang larut dalam lemak adalah konstituen penting dari sel dan jaringan yang membentuk mata, dan cacat dalam sintesisnya, transportasi intraseluler dan ekstraseluler, dan penggantian mendasari berbagai penyakit mata yang signifikan, umum, dan seringkali saat melemahkan. Analisis komposisi lipid klasik menggiling dan menemukan telah memberi jalan baru-baru ini untuk studi penyesialan lipidomik, metabolimik, dan lipid independen yang terperinci, yang menghubungkan studi penyesialan yang terperinci, pengetahuan kuantitatif lipid dan bioaktif molekul turunan lipid untuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang struktur, fungsi, dan patofisiologi jaringan okuler. Mulai Januari 2010, serangkaian 11 artikel ulasan bulanan akan muncul di jurnal penelitian lipid yang akan memberikan gambaran tentang topik yang relevan dengan lipid dan metabolisme lipid di retina, lensa, dan kornea mata vertebrata. Retina adalah jaringan neurosensorik kompleks yang terdiri dari setidaknya 6 jenis sel saraf yang diatur ke dalam lapisan sel yang berbeda. Selain gila, misalnya sel Muller dan astrosit, hal ini dipelihara oleh dua suplai darah yang berbeda, koroid dan pembuluh darah retina bagian dalam. Secara historis, banyak dari apa yang kita ketahui tentang lipid dan metabolisme lipid di retina telah diperoleh dalam konteks penelitian yang membahas perakitan dan penggantian membran di sel batang, dan pada tingkat lebih rendah sel fotoreseptor kerucut. Namun baru-baru ini studi lipid dan metabolisme lipid di retina telah difokuskan pada proses penyakit yang disebabkan oleh kelebihan atau dalam beberapa kasus kekurangan spesies lipid tertentu dalam sel retina atau lingkungan ekstraseluler sekitarnya, sering mengakibatkan penghinaan toksik pada sel-sel ini dan difungsikan retina. Berikutnya, kematian sel dan degenerasi retina progresif. Sebagian besar seri tematik ini akan membahas topik yang berkaitan dengan komposisi dan metabolisme lipid dan pensisialan yang dimediasi lipid di retina. Artikel dalam seri ini akan membahas berbagai aspek metabolisme dan transportasi kolesterol dan lipoprotein yang mengandung kolesterol di retina. 1. Dr. Christian Curcio dan rekan penulis akan membahas dinamika lipoprotein apolipoprotein B di retina dengan penekanan khusus pada peran mereka dalam penuaan normal retina serta dalam pembentukan deposit lipid ekstraseluler yang dikenal sebagai drusen dan deposit Wiener basal, yang merupakan tanda molekuler yang terkait dengan ARMD. Para penulis ini meninjau bukti bahwa deposit tersebut muncul sebagian besar, jika tidak sepenuhnya, sebagian akibat dari pembentukan dan ekspor lipoprotein selanjutnya oleh sel RPA, dan menarik sejarah antara patofisiologi ARMD dan proses yang dipelajari secara lebih intensif yang mendasari pembentukan lesi aterolaksterotik, khususnya hipotesis respon terhadap retensi dari tabas dan rekan kerja. Selanjutnya dalam artikel terkait topikal. 2. Dr. Ignacio Rodriguez dan Ignacio Larreyes akan menyajikan gambaran umum oksidasi kolesterol di retina dengan memfokus pada pembentukan sifat biologis 7 ketokolesterol
oksisterol yang sangat poten dengan penekanan khusus pada potensi keterlibatannya dalam induksi molekul proinflamasi dan dalam etiologi ALMD. Dalam artikel ulasan terkait retina yang ketiga tentang kolesterol dan yang terakhir dari 11 artikel dalam seri tematik ini. Dr. Lionel Betelion dan saya akan menyajikan gambaran tentang bagaimana kolesterol muncul di retina pada awalnya, bagaimana itu diangkut, masuk dan keluar dari retina, dan juga pertimbangan keseimbangan antara sintesis de novo versus serapan dari sumber ekstra retina. Selain itu, kami akan membahas konsekuensi dan kekurangan kolesterol di retina seperti yang terjadi pada sindrom Smith-Lemmy-Optis dan cacat anabolik terkait lainnya dalam biosintesis kolesterol. Martin Paul Akbaga dan rekan penulis akan meninjau kejadian pembentukan dan fungsi fisiologis asam lemak tak jenuh ganda rantai sangat panjang di retina terutama omega 3 UVA dari seri C28 sampai T38 yang sangat diperkaya dalam dan mungkin unik untuk retina dan otak serta sperma. Para penulisan ini baru-baru ini telah memberikan bukti kuat untuk peran LOVL4 yang diduga elongse asam lemak dalam pembentukan asam lemak jenuh C28 dan C30 dan C28 sampai C38 VLC-FUVA khususnya mutasi pada LOVL4 telah terbukti menyebabkan distrofi makula mirip Stargardt, onset remaja bentuk degenerasi makula autosomal dominan. Bukti dari laboratorium penulis serta dari yang lain menunjukkan bahwa pencegah pembentukan VLC-FUVA ini menyebabkan kematian sel fotoreseptor. Karenanya VLC-FUVA tampaknya melayani beberapa fungsi penting dalam fotoreseptor. Lensa okuler adalah jaringan unik dalam tubuh. Sepenuhnya avaskular, tidak memiliki persarafan dan sebagian besar sel penyusunannya disebut sel serat lensa. Tidak memiliki organel yang pada dasarnya terdiri dari membran dengan plasma yang membungkus setiap plasma. Oleh karena itu, lensa menghadapi beberapa tantangan signifikan terkait dengan suplai nutrisi, pertukaran limbah, dan penggantian konstituen molekul yang aus atau rusak. Lensa adalah elemen refraksi kedua dari sistem visual. Yang pertama adalah kornea, dan menjaga transparansi optik lensa sangat penting untuk penglihatan yang normal dan tidak terdistorsi. Ketika transparansi itu terganggu seperti yang terjadi selama pembentukan katarak, penglihatan menjadi terganggu. Dr. George Brockman dan Martha Yapert akan meninjau pengetahuan terkini tentang lipid dalam lensa okuler. Kornea adalah jaringan mata paling luar dan berfungsi sebagai penghalang pelindung untuk jaringan internal mata yang lebih halus seperti retina. Sekitar 2/3 dari kekuatan refraksi total mata disebabkan oleh kornea, dan integritas fisik, kejernihan optik, dan kelengkungan kornea yang benar sangat penting untuk penglihatan normal. Dr. Sidenada Kenoda dan Heide Bajan akan menyajikan gambaran tentang mediator lipid yang terlibat dalam mekanisme cedera dan perbaikan di kornea. Yang pertama termasuk molekul seperti faktor pengaktif trombosit dan berbagai produk yang berasal dari aksesiologogenesis, sedangkan yang terakhir mencakup molekul seperti eicosanoid yang diturunkan dari lipoxygenase, misalnya 12 dan YHT 15HT, Ryabskin 4 dan metabolit DHFBD1, biokimia lipid dan lainnya untuk mempertimbangkan aspek untuk serta potensi tumpang tindih dalam jaringan mata versus organ dan jaringan lainnya, misalnya otak, jantung, hati. Dan secara historis telah menjadi target investigasi yang lebih konvensional yang melibatkan hubungan struktur fungsi lipid, metabolisme lipid, dan pensialan yang mendimediasi lipid dengan munculnya teknologi yang mampu meningkatkan resolusi deteksi ultrasensitif dan kuantifikasi lipid dan molekul turunan lipid serta pendekatan non radioaktif untuk mempelajari metabolisme lipid dalam sel yang dikultur sistem bebas sel dan in vivo pada hewan percobaan utuh. Sebagai juga pasien manusia, kemampuan kami untuk menjawab pertanyaan mendasar yang tersisa di bidang ini bagaimana diartikulasikan di setiap artikel ulasan dalam seri tematik ini tidak pernah lebih baik. Diharapkan bahwa jawaban tersebut akan mengarah pada pengobatan baru yang manjur untuk berbagai gangguan yang menyilaukan yang melibatkan cacat dalam pembentukan atau penggantian lipid dan metabolit bioaktif yang diturunkan dari lipid. Kimia dan metabolisme lapisan air mata. Lapisan air mata melapisi permukaan epitel kornea dan konjungtiva yang membentuk suatu batasan antara
epitel, dan lingkungan luar. Lapisan tersebut berfungsi untuk menjaga kesehatan mata, proteksi dan permukaan mata, dan berperan untuk mendapatkan penglihatan yang baik. Lapisan air mata adalah suatu susunan cairan kompleks yang disereksi oleh kelenjar yang terdapat di keliling orbita dan epitel permukaan bola mata. Lapisan tersebut memiliki struktur trilaminar dari lapisan lipid dan anterior, lapisan aqueous di tengah, dan lapisan musin di posterior. Ketebalan lapisan air mata sekitar 8-9 ohm dan volumenya lebih kurang 7,4 ohm. Sehari keputusan ini akan menjelaskan mengenai komponen biokimia dan metabolisme pada masing-masing lapisan air mata yang mempunyai peran penting dalam menjalankan fungsi dari setiap lapisan air mata. Lapisan air mata. Lapisan air mata terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan lipid, lapisan aqueous, dan lapisan musin. Lapisan lipid diproduksi terutama oleh kelenjar meibum serta kelenjar Jay's dan Moll. Lapisan aqueous diekspresikan oleh kelenjar lacrimal, aksesorius, kelenjar Krauss dan Wolfram, epitel kornea dan konjungtiva. Lapisan musin diproduksi oleh sel goblet konjungtiva dan sel squamosa berlapis dari epitel, kornea, dan konjungtiva. Lapisan air mata memiliki 4 fungsi penting. Fungsi pertama, sebagai suatu komponen penting di sistem optik mata, lapisan air mata dan segmen anterior kornea bekerja sama dalam mekanisme mendapatkan penglihatan yang jelas dengan menghasilkan kekuatan refraksi 80% dari total kekuatan refraktif di mata. Ketidakstabilan lapisan dan volume lapisan air mata akan merubah kualitas penglihatan, terutama sensitivitas terhadap kontras secara bermakna. Kerusakan lapisan tersebut menyebabkan perubahan sistem optik yang dapat menurunkan 4,6 kualitas fokus bayangan di retina. Lapisan lipid merupakan lapisan air mata yang paling luar dan tidak mengalami emulsi dengan lapisan aqueous. Ketebalan lapisan lipid sekitar 10-100 nm. Lapisan lipid mengandung beberapa jenis lipid yang sebagian besar disekresikan oleh kelenjar meibum. Seleksi dan regulasi lapisan lipid kelenjar meibum terdapat di kelopak mata atas dan bawah. Kelenjar tersebut terdiri dari 20-25 kelenjar di kelopak mata atas dan sisanya di kelopak mata bawah. Masing-masing kelenjar berukuran panjang 3-12 mm dan lebar 1 mm. Kelenjar ini termasuk dalam susunan alveoli yang dikelilingi oleh plexus serabut saraf. Dan berikut gambarnya teman-teman kelenjar meibum. Dan sampai sini pembahasan kita tentang lipid dan metabolisme lipid di mata. Terima kasih banyak, dan jangan lupa like dan subscribe channel kita, dan jangan lupa kasih saran dan cara pembuatan video ini. Kalau ada kekurangan dan kata-kata yang kurang baik atau apa, saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.